dipanggil Rahmi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Rahmi Yuliza Salsabila Asibuan. Biasa dipanggil Rahmi dari kelas R Program Studi Agroekoteknologi Universitas Brawijaya. Saya tinggal di Desa Sibunga-Bunga, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Desa Sibunga-Bunga merupakan desa yang termasuk memiliki lingkungan yang masih asri, udara yang sejuk, dan jauh dari kebisingan kota. Teman-teman yang datang ke sini dijamin dengan senang hati untuk menikmati suasana yang ada di desa ini. Ketika mendengar kata desa, pikiran yang pertama terlintas pasti adalah jauh dari modernisasi dan juga jauh dari kata berkembang. Namun kali ini bukan mengenai perkembangan yang ingin saya bahas. Saya ingin membahas mengenai aset komunitas desa yang ada di Desa Sibunga-Bunga. Tidak pakai waktu lama, mari kita bahas. Aset komunitas desa merupakan persediaan kekayaan dalam rumah tangga ataupun unit lain. Dalam artian lain, aset juga dapat diartikan sebagai hadiah, keterampilan dan kapasitas individu, lembaga, serta asosiasi. Dapat pula merujuk kepada suatu potensi yang dimiliki oleh suatu komunitas desa, baik dalam interaksi ataupun untuk memenuhi kebutuhan sosial. Menurut Haris 2019, aset komunitas adalah segala kekayaan, baik fisik maupun non-fisik, yang dimiliki suatu komunitas yang bisa dijadikan sumber penghidupan bagi komunitas itu sendiri. Jenis dari aset komunitas ini yang dikenal juga sebagai pentagon aset ada 5. Yang pertama ada natural asset, yang kedua ada physical asset, yang ketiga ada human asset, yang keempat ada social asset, dan yang terakhir ada financial asset. Setelah mengenal pentagon asset, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada natural asset atau aset alam. Merupakan aset yang berdasarkan kepada sumber alam yang ada di setiap desa, masih natural dan tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Intinya adalah kekayaan alam yang merujuk kepada ketersediaan sumber daya alam. Contoh dari natural asset yang ada di Desa Sibunga-Bunga adalah sungai, lahan persawahan, dan juga lahan perkebunan. Lalu ada physical asset atau aset fisik. Umumnya, aset fisik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada building, yang merupakan aset yang mewakili unsur bangunan. Seperti yang terdapat di desa ini adalah kantor desa, koperasi, dan juga sekolah. Dan yang kedua adalah infrastruktur, seperti irigasi, bendungan, sumber mata air, dan juga jembatan. Yang ketiga ada human asset atau aset manusia, merupakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat menguasai teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Modal ini mewakili unsur pengetahuan, keahlian, kemampuan kerja yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup yang dapat diartikan sebagai keterampilan, bakat, juga pengetahuan anggota masyarakat, dan lain sebagainya. Seperti petani, tentara, pedagang, polisi, guru, dan sebagainya. Yang keempat ada social asset atau aset sosial, yang merupakan sebagai sebuah kesatuan yang dimana masyarakatnya memiliki nilai dan juga norma yang mengatur hubungan antara satu dengan yang lainnya, yang artinya merujuk pada hubungan sosial dalam suatu komunitas. Dapat pula mengacu pada kepercayaan, norma, serta jaringan sosial yang dibangun, seperti komunikasi antara pedagang dengan pembeli dan juga pemilik lahan dengan. Dan yang terakhir ada financial asset atau aset keuangan. Aset ini memiliki unsur sumber-sumber keuangan yang ada di masyarakat, di mana sudah dipastikan merujuk pada ketersediaan sumber daya ekonomi seperti uang, akses kredit, dan juga tabungan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang derajat kehidupan masyarakat seperti koperasi. Itulah kelima aset komunitas atau pentagon aset yang dimiliki Desa Sibunga-Bunga. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.